pesan untuk warga masyarakat yang merayakan Natal Tahun Baru dan juga warga masyarakat seluruh Indonesia, daerah istimewa Jakarta yang akan menghadapi pencoblosan pemilu 2024 yang akan datang. Silakan Pak. Baik, untuk masyarakat Jogja yang terutama yang warga Nasrani untuk Natal di tahun 2024, silakan kami menjamin bisa melaksanakan kegiatan pilkada secara baik, merayakan Natal secara baik dengan keluarga. Dan kita juga tahu bahwa di saat ini kita bersamaan dengan momen pemilu, khususnya di saat sekarang sudah masuk pada tahap kampanye, dan ini tentu biasanya dalam kampanye ada kontestasi yang cukup besar. Tapi saya yakin masyarakat Jogja bisa membedakan mana kontestasi dan mana netralitas itu, netralitas pemilu. Atas beberapa aparatur saya, kemudian aparatur negara, ya, BIN, kemudian TNI, Polri, ASN, ya, saya mengajak semua netral. Dari itu percaya Rafa BIN, dia akan berkomitmen untuk menjaga netralitas itu. Kalau pertemuan tatap muka kita dengan guru pembesar kan ada kos yang besar. Tapi kalau kita menggunakan sistem seperti ini lebih simpel, karena media memiliki peran untuk memblow up ini kepada berbagai kalangan. Sehingga siang hari ini kita bertemu dan kita mengambil tema hari ini adalah kondusivitas perayaan Natal dan Tahun Baru jelang pemilu 2024. Yang pertama bahwa Natal dan Tahun Baru sekarang ini kan menjadi perayaan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu. Tetapi ada satu hal lagi yang berkaitan dengan pemilu kita tanggal 14 Februari, sehingga menjadi hal yang berbeda di Natal dan Tahun Baru 2023. Nah, ini kan hal ini yang kita ingin matur, ingin pencerahan dari Bapak Kabinda, karena Natal sebagai momentum dalam rangka merajut kerukunan dan pemilu sebagai puncak dari sebuah pesta demokrasi. Nah, ini mungkin ada strategi-strategi agar Natal Tahun Baru waktu-waktu lalu itu bisa memiliki nuansa yang lebih baik, karena Natal terakhir tahun lalu juga ada beberapa hal yang dalam tanda petik ada beberapa kejadian. Nah, untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang harmonis ini kita butuh informasi yang lebih sahih dari Bapak Kabinda untuk menyampaikan kepada kita, terutama kepada rekan-rekan media yang hadir di sini, agar kita bisa kemasnya menjadi sebuah informasi yang menarik untuk masyarakat. Nah, waktu dan tempat saya matur kepada Pak Kabinda. Silakan Pak. Baik, masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tadi barusan dari Bawaslu cerita tentang terkait konsisten menjaga kondisivitas wilayah dihadapkan dengan pemilu. Hampir sama dengan materi. Dan saya selalu senang ketika ada undangan seperti ini, saya bisa punya kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kita mengajak masyarakat semua untuk bisa menjaga kondisivitas wilayah pemilu. Kebetulan ini pas ngomong pemilu, kemudian kita masuk tahapan pemilu udah pas kampanye pas Natal Tahun Baru juga. Tidak ada masalah sebenarnya, karena kita bersyukur di Jogja ini masyarakat yang sangat toleran, toleransi tinggi. Indeks demokrasi itu nomor 1 di Jogja, jadi tinggi. Sehingga seharusnya dengan indeks tinggi ini menggambarkan bagaimana masyarakat itu juga menjaga perbedaan. Kan di demokrasi berbeda. Nah, menjaga perbedaan itu menjadi sebuah harmoni gitu ya. Dan saya sangat tidak khawatir bahwa nanti terkait dengan momentum Natal dan Tahun Baru ini akan tidak aman. Ini relatif aman. Karena apa? Karena masyarakat Jogja ini sudah punya mekanisme untuk melakukan ini. Dan Natal satu sisi, pemilu satu sisi, ini masyarakat juga bisa bedakan kapan dan toleransi ini. Memang di Jogja ini juga ada beberapa masalah-masalah terkait dengan toleransi ini. Ya. Ada gereja ditolak, masjid ditolak ya selama yang beda aliran gitu ya. Tapi kan itu tidak sampai menjadi sebuah masalah besar yang sampai melibatkan orang. Ini Jogja berusaha diselesaikan masalah-masalah ini.
Dan ini tentu juga menjadi tugas kita semua untuk bisa menjaga itu semua. Kemudian terkait dengan pemilu ini, ya, supaya diketahui saja bahwa indeks kerawanan pemilu Jogja tinggi. Jadi nomor 14 dari 22 provinsi rawan sedang. Artinya memang ya tidak baik-baik saja gitu. Kalau secara rapot lah kira-kira rapot seperti itu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Jadi memang ini kadang-kadang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jogja ini memang banyak anomali gitu. Kelihatannya memang ini kalau kaitan dengan pemilu, kita indeks demokrasi kita nomor 1 ya, peringkat, tapi indeks kerawanan pemilunya kok bisa nomor 14 dari 22 rawan sedang. Ini kan anomali gitu. Ya. Tapi biasa, Jogja itu menghadapi situasi itu seperti biasa. Anomali juga misalnya ada koalisi di atas ya, P3 dengan koalisi PDIP, tapi di bawah kan beda gitu ya. Nah, itu anomali. Tapi kan tidak masalah, tidak kalau itu bisa kita mendesain dengan baik. Dan saya kira memang masyarakat Jogja punya kesadaran untuk itulah, tidak mau ribut gitu. Walaupun potensi itu ada. Kenapa indeks kerawanan pemilu kita masih relatif tidak bagus gitu ya, 14/22, karena memang ada potensi-potensi itu. Misal potensi kelompok merah dengan hijau ini kan masih sampai sekarang. Ini relasi ini kan tidak pernah selesai sampai sekarang. Kemudian masalah kartu suara, karena nanti akan banyak mahasiswa memilih, tapi sampai sekarang tadi saya kebetulan ketemu Bawaslu. Jadi dari 300.000 potensi mahasiswa yang ada di Jogja ini baru sekitar 18.000 di itu 10% pun belum ada. Dan kemudian itu akan menjadi masalah, karena itu juga yang membuat tahun-tahun sebelumnya itu juga menjadi indeks kerawanan tertinggi, karena mereka akan paksa memilih, ya, milih itu adalah hak gitu. Tapi kan ada kewajiban juga ketika milih harus daftar. Tapi sampai sekarang ya itu 10% pun belum yang pasti masalah gitu. Nah, kemudian ada yang meninggal juga KPPS waktu itu, kemudian ada PSU, ini membuat indeks di Jogja ini tidak baik. Kami sampaikan juga pada kawan-kawan Bawaslu, tadi ketemu juga dengan kawan dari KPU, kemudian dari aparat juga. Ya ini angkanya harus kita pelajari. Bukan masalah angkanya, saya kira bukan masalah angka. Kalau angka itu tertulis, tapi bagaimana real ini kita bisa kembalikan situasi. Dan nyatanya kan sebenarnya tidak gawat itu. Nah, cuman kan di Jogja ini ada image dulu ketika saya zaman kuliah, saya di UGM tahun 90-an itu. Kan kalau pemilu itu orang takut datang ke Jogja, datang ke Jogja dulu, tapi pemilu, tapi kampanye kampanye PDIP, kan orang takut, padahal nggak seperti itu. Nah, ini momen Natal dan Tahun Baru ini selain momen acara religius ya, agama terkait dengan gayanya kawan-kawan masyarakat ini. Tapi kan ini juga ada saat-saat orang Jogja sangat berharap adanya masuknya wisatawan. Ekonomi bergerak di Natal dan Tahun Baru. Satu sisi ini adalah nama kawan-kawan yang Kristen merayakan hari itu, hari besarnya. Ini juga harapan orang-orang Jogja, UMKM, para pedagang, masyarakat Jogja yang hidup di sektor wisata ini berharap sangat bahwa ada kunjungan. Karena di sini ada yang berputar. Sudah hampir 2 tahun ini kan sudah pacak lagi. Nah ini harapannya besar akan ada banyak yang datang. Tapi kalau terganggu dengan pemilu ini, misalnya ini karena kebetulan pas saat-saat kampanye, nah kampanye rawannya pemilu kan di kampanye sama coblosan akhirnya. Nah kita juga melihat di saat kampanye ini kan isu-isu yang beredar juga banyak, isu-isu baik isu nasional maupun isu lokal. Ya, isu nasional misalnya apa? Ada isu tentang ya, MK. Ya. Ini kaitan dan ini kan digoreng terus ini. Ada MK, ada politik dinasti. Belum lagi di mana ada Armando lagi ini kaitan politik satu sisi ini kan yang akan terus dijadi isu untuk bisa ya biasa dalam kontestasi kan seperti itu. Yang kita harapkan kalau itu dalam tataran pemikiran ini dalam masalah. Dan Jogja ini memang tempatnya itu. Ini sudah beberapa kali kawan-kawan juga monitor banyak pertemuan-pertemuan ya seminar atau terkait dengan itulah ada diskusi terkait dengan ya politik dinasti dan tempatnya Jogja. Bahkan isu pemakzulan ini dari Jogja nih, pemakzulan isunya ada di Jogja. Ini jangan sampai, ya saya yakin tidak akan terjadi di Jogja, tapi kan terjadi masalah. Tapi jangan sampai Jogja ini juga jadi pertarungan pemikiran di sini, karena ini juga akan kalau itu ada pihak-pihak menunggangi menjadi pergesekan. Kita juga berharap karena isu-isu begitu banyak dan Jogja ini sudah dipanaskan di dalam ini, ada pertarungan pemikiran tadi juga, ada aksi juga banyak aksi baik itu aksinya dalam masih memang ada kecil ya mana terus ada kelompok-kelompok kawan-kawan dari ya penggiat demokrasi juga ya ada di titik nol ada di titik juga yang itu. Nah ini kalau sebatas masuk itu tidak apa-apa, kita juga tahu dan itu saya kira positif juga untuk dalam proses dialog kita.
Tapi kalau itu sudah sampai pada misalnya aksi massa sama saya, itu menjadi perhatian kita semua dan kita pasti akan turun lah kalau kita selalu selama ini sudah komunikasi juga dengan aparat terkait, Pak Kapolda dan waktu itu kumpulkan laskar-laskar, saya juga ikut menyampaikan juga karena ya sumber masalah salah satunya dari itu gitu ya. Memberikan kemudian saya sudah banyak sekali tempat bicara pada kawan-kawan peserta pemilu ya, penyelenggara atau masyarakat atau pemuda ke kampus, saya sampaikan bagaimana kita menjaga ini dan juga penting juga menjaga netralitas itu, netralitas pemilu atas sebagai aparatur saya, kemudian aparatur negara ya, BIN, kemudian TNI, Polri, ASN ya, saya mengajak semua netral. Dari itu percaya kalau BIN dia akan berkomitmen untuk menjaga netralitas itu. Nah kalau kita yang jaga netral kan enak. Kalau partisan susah juga nanti. Ya, selama saya ya tak pindah juga, saya jamin kita memang netral. Sehingga enak kita berkomunikasi dengan semua gitu ya. Kawan yang kelompoknya Pak Anies, kelompoknya Pak Ganjar, kelompoknya Pak Prabowo, kawan-kawan partai juga, termasuk PDIP, termasuk PPS ya maksudnya. Karena dalam rangkanya adalah bagaimana menjaga konsistensitas itu. Nah, tadi juga terkait dengan Natal dan Baru ya saya yakin ini akan tenang. Tapi ya memang dinamika tinggi Pak, jadi bukan tenang kayak air nggak ada apa-apa, enggak lah. Tapi dengan dinamika tinggi artinya kawan-kawan yang melaksanakan ibadah tetap ibadah, masyarakat bisa jualan, yang kampanye itu bisa kampanye. Nah, itulah enaknya Jogja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh Jogja atau daerah lain dan orang makin percaya bahwa Jogja ini bisa menjadi contoh dalam hal itu saya kira ada satu lagi yang menjadi keresahan juga tentang politik identitas karena setiap kali pemilu seperti ada copy paste terhadap masalah ini pemilu tahun lalu terutama pemilu terakhir yang Jakarta membuat suasana politik identitas ini membuat sedemikian rupa. Nah, ditakutkan oleh masyarakat pada pemilu periode 2024 ini model seperti ini bisa dipakai lagi. Menurut Bapak seperti apa? Saya punya keyakinan bahwa ini masih digunakan, tapi intensitasnya tidak seperti dulu. Ya, memang kita lihat ini sekarang kalau dulu ketika dua paslon, memang isu utamanya dari itu, politik identitas betul-betul terbelah karena itu. Tapi karena dengan tiga paslon, kemudian isunya makin beragam sekarang. Ya, politik identitas masih digunakan walaupun tidak besar, karena memang pangsa pasarnya masih ada. Artinya kalau ada yang beli, yang jual tentu masih ada gitu ya. Nah, kalau masyarakat walaupun pembelinya sekarang masih sedikit. Nah, dan isunya sekarang kan mulai beragam. Ada isu, ini kan lain soal politik dinasti. Kemudian isu karena Jokowi sudah tidak lanjut di periode ini, mari ada isu tentang keberlanjutan pembangunan atau perubahan. Ini kan juga isunya mulai beragam. Ini orang tidak bisa kalau dia fokus di situ aja, dia akan ketinggalan di isu lain. Kemudian dengan tiga paslon ini juga lebih kompetitif menurut saya, karena bagus dan kita juga ikuti Pak, karena kebetulan kami juga bekerja di bidang itu, artinya kita mengikuti perkembangan kelompok-kelompok itu semuanya. Dan memang isu itu masih digunakan, tapi mau tidak semasif dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga. Saya pikir saya tadi sampaikan juga, ini ketika pihak-pihak mengangkat isu itu, ini kontestasi pemilu ya memang. Ketika mengangkat isu itu terlalu berlebihan, maka rakyat nggak suka, nggak dipilih juga. Ya kita lihat Pak Prabowo dua kali pemilu pakai isu itu juga dengan kawan-kawan saudara-saudara kami yang isu itu kan kalah juga gitu. Karena memang rakyat nggak suka gitu. Bukan berarti itu sudah tidak mau sholat, tidak lah. Tetap saya muslim saya pegang betul. Cuman kata-kata kayak gini yang itu di branding lebih pada untuk kepentingan tidak politik itu kan jadi tidak benar. Ketika kami digunakan secara berlebihan, nyatanya kan tidak dipilih juga dua kali. Dan nyatanya karena Pak Prabowo kan sudah tidak bergabung isu itu, malah elektabilitasnya kan naik gitu kan. Ini bukan soal pilihan ya. Kita coba sewa yang nggak gunakan itu ternyata naik juga. Nah, Pak Anies pun yang diduga menggunakan itu pun masyarakat juga agak hati-hati juga menggunakan isu itu. Ya, ketika dia tidak terlalu dekat juga dengan kelompok 212, dengan mungkin dengan Habib Rizik, walaupun ya saya yakin afiliasi juga ke sana, tapi kan beliau tidak mau secara terbuka karena jelas kalau itu akan menyulitkan itu. Nah, ini kan rakyat akhirnya menghukum juga ketika memang menggunakan simbol-simbol secara berlebihan. Nah, tidak digunakan pada tempatnya kalau menurut saya, digunakan untuk terlalu rendah lah urusan agama, digunakan untuk memang ya berpolitik harus berdasarkan agama, betul, saya sangat sepakat. Bagaimana kalau saya muslim itu bagaimana Islam itu bisa mewarnai, tapi tidak terus dengan memaksakan ya, dengan sesuatu yang tidak beretika itu, sehingga itu menjadi dan saya yakin Pak bahwa ini
isu-isunya akan semakin berkurang. Walaupun tetap ada, jangan dibilang nggak ada, karena memang itu tetap ada yang memang suka itu gitu. Walaupun masyarakat sudah semakin menjauhi itu lah. Itu Pak. Baik, Jenderal. Terima kasih. Kita bantu.